dosaku, ku yakin. Katakan dengan iman. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku yakin. Semua ku angkat panji, dia telah menang atas maut, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Oh, kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku, semua. Dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Shalom, shalom. Halo, shalom semuanya. Shalom guys. Shalom, happy Sunday. Shalom. 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 Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, shalom saudara semuanya, apa kabar? Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami dalam Sunday worship from home. Sunday worship from home. Ini dalam program Sunday Worship from Home. Dalam program Worship from Home Dan Sunday worship from home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan percaya akan karya Yesus, maka saudara dan saya pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus yang tidak pernah menyerah dengan kita. Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Bahkan dulu kita berdosa, Dia menerima kita, Dia mati buat saudara dan saya. Shalom, selamat datang di Rumah Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami sungguh bersuka cita bisa kembali berfellowship dengan saudara pada hari Minggu yang diberkati Tuhan ini. Kami berdoa sepanjang hari ini kita kembali menikmati kasih Bapa yang besar dalam ibadah ini. Banyak hal yang bisa berubah dalam hidup kita. Keadaan, hubungan, ekonomi, kesehatan, bahkan ketenangan hidup kita. Namun hanya satu hal yang tidak bisa berubah adalah kasih Bapa dalam Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita kadang keliru membuat keputusan, entah disengaja atau tidak. Namun kabar baiknya adalah Dia Bapa yang sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita beribadah kepadanya. Kita percaya dan bersyukur
bahwa di dalam Dia selalu ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita juga bersyukur bahwa oleh Roh Kudus-Nya tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita mendengarkan program ini, saya percaya kasih dan kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Dia Bapa yang baik. Bapa Immanuel tidak pernah meninggalkan kita di setiap langkah kehidupan kita. Bapa selalu hadir menuntun kehidupan kita kepada kasih karunia-Nya. Yang terbaik telah disediakan bagi kita semuanya. Itu sebabnya jangan takut lagi, tetap percaya, tetap bersemangat. Kita sambut minggu yang baru dengan sukacita, karena minggu ini yang terbaik telah Bapa sediakan bagi kita. Ingatlah selalu bahwa kasih Bapa itu sangat besar dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, rancangannya yang terbaik. Jika kita belum melihat pada hari ini, Bapa ingin kita tetap percaya. Air mata kita akan diubah menjadi sorak-sorai kemenangan. Amin. Bapa selalu mendengarkan setiap doa yang kita naikkan, karena Yesus Kristus telah menjadi pendamaian kita dengan Bapa. Selamat beribadah, mari bersukacita, karena kasih karunia Kristus, Bapa pasti menggenapi janji-janjinya pada kita dan seisi rumah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai berjumpa kita ketemu lagi di dalam live worship and fellowship bersama dengan Grace of Christ Community Church Surabaya. Saya yakin dan percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja. Sama seperti jiwa kita baik-baik saja di dalam Kristus. Haleluya. Dimanapun saudara berada, Bapak Ibu, di tengah-tengah keluarga, bersama dengan orang-orang kekasih, ataupun di mana keadaan yang Anda sedang hadapi. Percaya bahwa hadirat Tuhan selalu bersama dengan kita. Selalu percaya masa depan kita ada dalam tangan Dia. Dan kalau pada pagi hari ini, ataupun nanti di waktu saudara akan streaming, percaya lawatan Tuhan selalu menyertai kita. Baik, kita mulai fellowship kita, sama-sama kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa. Oleh darah salib Kristus, kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Dan kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini. Kami boleh berfellowship, walaupun hanya melalui online ataupun yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami, menaungi setiap kami, meneguhkan kami, menghibur setiap hati, dan menguatkan yang lemah. Terima kasih ya Tuhan, curahkan kasih karunia-Mu bagi kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami bersyukur dan kami naikkan pujian, serta kami serahkan fellowship ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Yesus, yang telah mengubah
mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Mari naikkan syukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Yesus, yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Oh Tuhan, Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencana-Mu. Tak ada yang seperti Engkau. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Katakan ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Oh, Kaulah Tuhan Yesus, Kaulah Tuhan keselamatan, kekuatan kami, kekuatan dan perisaiku. Ini iman percaya kami Tuhan, janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa
angkat tanganmu, angkat hatimu. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Kami tak gentar, karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Mari angkat tangan, buka hati. Kaulah Tuhan, keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Kami serahkan. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Oh Bapa, ku percaya dalam tangan. Saat ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Segala hal keluarga kami, kehidupan kami ke dalam tangan. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Katakan ku tak gentar, ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Kami tak gentar, tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Kami sembah kekuatan, perisai hidup. Hanya padamu kesetiaan-Mu sempurna. Haleluya. Katakan kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kaulah kekuatan, Kaulah keselamatan, Kaulah terima kasih Bapa. Mari sembah Dia, sembah tinggikan Dia.
dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Karena nama Yesus, Yesus, karena nama biarlah hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Shikiriara nama Yesus, bagimu segala puji. Haleluya, haleluya. Kiara labara nama Yesus, kiriria labara nama Yesus, kara nama Yesus. Kiara labara nama Yesus, kiriria labara nama Yesus. Kiara labara nama Yesus, kiriria nama Yesus. Dengan mulut kami Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau. Kaulah Tuhan keselamatan kami, gunung batu kami, tempat perlindungan kami, tempat berteduhan kami, sumber kesembuhan. Gembala kami yang baik, Yesus Kau pokok anggur. Shikara labara namaya, shikiri diara labara namaya syade. Mari tinggikan Dia, bersorak bagi Dia. Shikiri diara namaya. Angkat hatimu, engkau umat pemenang. Tiara namanya, shikara namanya, shikara. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Engkau besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau segala bangsa, oh menyembah sujud kepada-Mu. Haleluya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari dengan segenap hatimu, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Kami nyatakan Engkau berdaulat, sebab Kau Bapa yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau disembah, sebab Kau Bapa
Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Juru selamat kami, Yesus namanya. Engkau hebat dan dahsyat Tuhan. Kami siap memuji bersorak-sorak bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersorak-sorai katakan, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat dia. Haleluya. Sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, amin. Berdata dalam kemuliaan, oh, dialah Tuhan Bapa kita, namanya berkuasa, pembebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Kami nyatakan Engkau hebat Tuhan. Kami nyatakan Engkau berkuasa. Semua berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan, oh, dialah Tuhan Bapa kita, namanya berkuasa, yang telah dibebaskan berseru, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Bapa kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Bapa kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dengan segenap hatimu, sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Lebih dahsyat lagi, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyat. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Bapa kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan, Tuhan Allah kita. Masih siap memuji Tuhan, amin? Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus Kristus, karena dialah kekuatan kita. Mari bersama-sama kita akan bersorak-sorai lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Come on! Haleluya! Yeah!
Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku, katakan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Tuntun langkahku. amin. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari nyatakan sukacitamu bersama Yesus, bahwa Tuhan berkuasa di dalam Engkau, memberikan yang terbaik di dalam hidupmu. Bersorak kawal. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan haleluya. 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 Shalom saudara, terima kasih telah berfellowship bersama dengan kami pada hari ini dengan Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami senang saudara dapat bergabung pada hari ini, dan dimanapun saudara berada, doa kami anugerah kasih Bapa selalu menyertai. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa informasi yang Bapak Ibu Saudara dapat simak berikut ini. Yang pertama, di masa pandemi kita masih melayani secara online. Kita ada beberapa program. Yang pertama program Good News Tonight, yaitu setiap hari Kamis pukul 8 malam. Kita ada program Rumah Doa bagi Segala Bangsa setiap hari Sabtu pukul 1:30 siang, di mana kita akan bersama-sama memuji, menyembah, dan berdoa. Dan setiap hari Minggu seperti hari ini, kita bersama ada program live worship dan fellowship pukul 10 pagi. Semua program-program tersebut dapat saudara ikuti melalui akun media sosial GCCC Surabaya, baik itu Facebook, Instagram, maupun YouTube. Saudara dapat subscribe dan juga sharing sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang mendengarkan kabar baik Injil Kasih Karunia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan pastoral, kami tetap melayani. Saudara dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan yang diwajibkan.
Yang ketiga, saudara yang merasa diberkati di tempat ini dan menjadikan GJJ Surabaya sebagai rumah saudara, kita dapat bersama-sama menabur di tempat ini dan saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita arahkan. So, seperti firman-Nya berkata, perhatikanlah bagaimana engkau mendengar. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan memberikan buat setiap kami hati seorang murid yang mau dididik, yang mau diajar, untuk kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan pandanganmu hanya pada Dia. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terang di langkahku. Kau sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Terang di langkahku, sumber damai dalam hidupku. Di dalam-Mu. Mari percaya sama-sama, katakan, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan. Sekali lagi katakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Segala perkara kami percaya Engkau bekerja, Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami.
bersinar. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang luar biasa, buat sukacita-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat setia dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu ya dan amin. Setiap jalan-jalan kami Engkau yang menuntun kami. Engkau yang menjaga hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah kami hari demi hari kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Kami mengerti akan firman-Mu. Kami hidup karena firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus Kristus. Bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Di rumah kami masing-masing maupun kami yang di studio Tuhan. Kami semua diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Injil Tuhan akan terus diberitakan di muka bumi ini dan makin banyak jiwa boleh diselamatkan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Shalom, 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 shalom. Senang sekali saudara ya, kita masih terus bisa beribadah walaupun kita berada masih di dalam masa-masa pandemi. Kita tetap bersyukur, kita terus bersyukur sebab kita tahu sukacita kita bukan dari keadaan yang ada di dalam dunia ini. Tapi sukacita kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini yang mendasari renungan hari ini. Di dalam Mazmur 64 ayatnya yang ke-11. Mazmur 64 ayatnya yang ke-11. Dikatakan di sana, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Sekali lagi saya akan bacakan. Mazmur 64 ayatnya yang ke-11 dikatakan, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Saudara, di sini dikatakan bahwa orang benar akan bersukacita karena apa? Apakah karena kerjaannya bagus? Apakah karena jabatannya bagus? Apakah karena keuangannya settle? Atau dikatakan bahwa bersukacita karena selalu sehat? Atau dikatakan bersukacita karena punya keluarga yang baik, istri yang cantik, anak-anak yang lucu? Bukan. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang benar akan bersukacita karena apa? Karena Tuhan. Karena Tuhan. Jadi sukacita daripada orang benar karena kita memiliki Tuhan yang besar. Karena memiliki Tuhan yang sudah membenarkan kehidupan kita. Dan orang benar akan selalu datang kepada Tuhan, akan selalu berlindung kepada Tuhan, akan selalu mendekat kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir, orang benar bersukacita, terus bagaimana dengan aku? Apakah aku ini ya kok kayaknya kadang benar kadang enggak gitu ya saudara ya. Kadang aku kadang benar kadang enggak. Saudara, orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Apakah kita orang benar? Yes, kita orang benar. Kita orang benar. Kita secara daging mungkin kita bisa jatuh untuk melakukan kesalahan. Kita jatuh dalam kelemahan. Tapi saudara perlu ketahui bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sejak engkau menerima Yesus Tuhan sebagai juru dan selamatmu. Roma 10 ayat 10 mengatakan bahwa orang benar mengaku dengan mulutnya dan dibenarkan, percaya
Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya dengan hati kita dibenarkan. Kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Katakan amin. Jadi sejak awal kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang-orang benar. Katakan saya orang benar. 1, 2, 3. Saya orang benar. Aku orang benar. Kita agak pede dikit ya, agak membusungkan dikit. Aku orang benar. Bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena apa yang sudah kita lakukan di dalam pelayanan. Lalu kita berdoa. Bukan saudara. Kita memang sudah dibenarkan sejak ngaku Yesus Tuhan. Kita sudah dibenarkan sejak kita percaya bahwa Yesus itu juru selamatku. Kita sudah dibenarkan. Dan yang menjadi sukacita bagi orang benar bukan tentang keadaan dirinya. Oh, mobilku 5, oleh sebab itu aku happy, bersukacita. Bukan. Oh, karena keluargaku keadaannya baik-baik saja. Anak-anakku genah semuanya, oleh sebab itu aku bersukacita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bukan. Tapi dasar sukacita orang benar itu semua karena Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kalau kita dibenarkan, kita sudah tidak ada lagi penghukuman di dalam kehidupan kita. Masih sering anak-anak Tuhan berkata bahwa, loh orang itu kok sakit? Oh jangan-jangan dia tabur tua itu. Jangan-jangan orang ini habis melakukan yang tidak baik, makanya dia sekarang hidupnya kayak gini. Saudara, itu tidak ada. Itu tidak di dalam firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau engkau sudah dibenarkan, maka untuk selama-lamanya engkau dibenarkan. Bukan karena perlakuan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena darah Yesus yang sudah menguduskan dan membenarkan kehidupan kita. Oleh sebab itu bersukacitalah, bersukacitalah. Apapun keadaannya hari-hari ini. Kita pandemi, kita masih belum bisa anak-anak sekolah dengan baik, bekerja juga masih belum bisa kembali seperti semula. Mungkin yang merasakan kejayaan dulu, kenapa sekarang aku ada di bawah? Saudara, marilah kita kokoh di dalam ini. Aku orang benar. Sukacitaku tidak didasarkan dari apa yang keadaanku di luar. Tapi aku bersukacita karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memegang hidupku. Tuhan yang menjadi perlindungan bagiku. Katakan amin. Kita harus kokoh di sini saudara. Karena kalau kita paham bagaimana status kita dan keadaan kita, maka kita kokoh. Di dalam Amsal 11 ayatnya yang ketiga, dikatakan apabila dasar orang benar itu dihancurkan, maka apa yang bisa dilakukan oleh orang benar? Apa yang dapat diperbuat oleh orang benar kalau dasar-dasarnya dihancurkan? Jadi saya ingin mengembalikan lagi, tidak henti-hentinya saya memberitakan bahwa engkau sudah dibenarkan. Kalau kita sudah dibenarkan, kita kokoh di sana, kita mantap di sana, maka dalam kehidupan ini kita menjalani hari dengan percaya. Karena kita paham, Bapakku di surga di pihakku. Apapun yang terjadi dengan dunia ini tidak akan ngefek sama aku. Katakan amin. Tidak akan ngefek. Karena apa? Kita memang hidup di dunia ini. Kita hidup di bumi, kita hidup di Indonesia. Tapi kita bukan berasal dari bumi ini. Amin. Saudara percaya? Kita bukan berasal dari ini. Sama seperti Yesus pada saat ia datang ke dunia. Dia tidak berasal daripada dunia. Dia tidak berasal dari tanah di mana dia ada melayani pada saat itu. Tapi dia berasal dari Bapa di surga. Kita juga demikian. Kita anak-anak kerajaan surga yang saat ini masih hidup di dunia. Oleh sebab itu, jika kita hidup di dunia, kita tidak ikuti pola dan keadaan, tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di dunia ini, di bumi ini. Kita ikut aturan sistem pola kerajaan surga. Jadi berkat kita bukan berasal dari dunia ini, tapi berkat kita berasal dari surga. Katakan amin. Suplai kita dari Dia. Kalau kita sakit, loh ya iya, kita kan tinggal di dunia. Dunia penuh polusi, penuh virus. Kita bisa sakit. Tapi penyakit tidak pernah mengalahkan kita. Katakan amin. Penyakit tidak pernah mengalahkan kita. Kalau kita mantap, kita percaya,
Saat kita sakit, saat kita batuk, flu, panas, kita nggak akan, aduh duduk kok panas ya, terus ya apa ya, terus mesti gimana ini, nanti jangan-jangan ini, jangan-jangan, enggak, saudara tolak dalam nama Yesus, aku sehat, suplai kesehatan Tuhan sempurna dalam kehidupanku. Saudara, kalau saudara paham bahwa saudara adalah orang benar, saudara akan berdiri kokoh, saudara akan teguh, dan saudara akan berkata, aku super sehat, super diberkati karena Yesus. Maka penyakit itu yang mulai ganggu, dan sebagainya, hilang saudara, hilang. Percaya atau tidak, hilang. Dia akan hilang dengan sendirinya. Begitu juga dengan segala macam goncangan. Finansial, hubungan dengan orang, kita masih bisa mengalami saudara. Tapi ingatlah, kokohlah bahwa engkau adalah orang benar. Saat kita orang benar, kita beda. Kita beda sama orang-orang yang ada di dunia. Oh mereka khawatir, oh mereka kena masalah gini gonjang-ganjing. Kalau kita tidak. Karena apa? Yesus di pihakku. Pahlawanku bersama-sama dengan aku. Jadi aku tidak takut. Mari saya ingin kita mantap saudara ya. Saya ingin kita benar-benar kokoh dengan identitas kita di dalam Tuhan. Karena itu mempengaruhi hari demi hari kita berjalan bersama Yesus. Oleh sebab itu, saat kita paham bahwa hidup kita bukan karena apa yang kita lakukan. Semuanya murni karena kasih karunia Tuhan yang sudah membenarkan kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu kita akan paham bahwa hari demi hari aku butuh Dia. Hari demi hari saya tidak mau lepas dari Tuhan. Rasul Paulus saja di dalam Roma 7 ayatnya yang ke-18. Dia katakan bahwa aku tahu bahwa di dalam aku, ya di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang baik di dalam aku. Rasul Paulus adalah orang yang sangat berpengaruh. Pada saat ia sebelum menerima Yesus, baik juga sesudah menerima Yesus, Rasul Paulus adalah rasul yang sangat berpengaruh. Tapi dia katakan, di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Gak ada. Saat kita bisa memahami bahwa diriku gak ada bagus-bagusnya. Ya kayak gini keadaanku. Tapi sungguh aku gak berani lepas dari Dia. Karena apa? Yang menjaga hidup kita. Yang membuat kita bisa berdiri kokoh. Itu cuma Dia. Kekuatan superpower dari surga. Oleh sebab itu, jika kita memahami ini, kita orang benar. Kita orang benar. Tapi kita tahu bahwa aku dibenarkan bukan karena aku. Kalau kita dibenarkan, iya ancane aku orang benar, aku pasti bisa menjalani segala sesuatu, pasti bisa. Kita akan berjalan sendiri, terus maju sendiri, tanpa mengingat siapa yang sudah memberi otoritas bagi kita. Tapi saat kita paham bahwa status kita dibenarkan, berkat, perlindungan, keselamatan, semuanya dari Dia, maka kita akan paham dengan satu kata yang kita akan benar-benar pegang teguh, yaitu kata terkonek. Terkonek dengan Tuhan. Jadi ini yang ingin saya bawakan hari ini. Saudara, kita tinggal di sini, seperti tadi saya katakan, tapi kita bukan berasal dari sini. Tapi kita asalnya dari surga. Amin. Seperti Kristus. Oleh sebab itu kita butuh untuk selalu terkonek dengan sumber kita. Kita butuh untuk kita terkonek dengan juru selamat kita. Kita butuh untuk kita selalu terkonek, terhubung dengan suplai sumber kita. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan pada saat Yesus pelayanan di muka bumi, di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, ya kan? Doa Bapa kami yang kita sering doakan di dalam doa grace prayer, saudara ya. Dikatakan, kita baca ya dalam Matius 6 ayat 9 sampai 11. Doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami, apa saudara? Coba baca keras.
pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kok Tuhan gak ngajar? Berikan kami makanan kami sepanjang bulan. Berikan kami makanan kami sepanjang minggu Tuhan. Berikan kami makanan kami sepanjang tahun ini Tuhan. Doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami makanan pada hari ini. Oleh sebab itu besok perlu doa lagi enggak? Perlu doa. Tuhan berkati aku hari ini. Pimpin aku hari ini. Sertai aku hari ini. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Biarlah dimanapun aku melangkah di bumi ini seperti di surga. Aku berhasil. Apa yang aku lakukan berhasil. Apa yang aku kerjakan Tuhan berkati. Senantiasa kita selalu terkonek dengan Dia. Kita minta pimpinannya setiap hari. Itu yang Yesus ajarkan. Jadi karena Dia seorang Bapa, Dia mengajarkan kita, menggambarkan kita seperti Bapa dengan anak. Bapa sama anak, kalau enggak betul-betul karena tugas yang harus berpisah jauh, saudara pengennya deket-deket terus tiap hari. Ya kan? Pengennya selalu deket sama anaknya, ketemu sama anaknya. Anaknya enggak datang sehari digolek, iki nandi kok gak tau ketok ya hari ini ya. Mana ya? Ya kan? Pasti dicari, namanya anak pasti dikangenin. Begitu juga dengan Bapa. Bapa itu kasih, Bapa itu cinta, itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi Dia selalu ingin ketemu sama anaknya, kalau anaknya itu datang dan Dia pengen berkati, Dia pengen kasihi, Dia pengen cintai. Jadi mari seperti yang Tuhan Yesus pun ajarkan. Datanglah kepada Tuhan setiap hari. Berkati aku hari ini dengan makanan Tuhan. Berkati makananku hari ini. Apapun yang aku kerjakan, sertai Tuhan. Bukan karena kalau kita nggak doa, kita nggak diberkati. Bukan juga saudara. Tapi karena apa? Karena kita ini hidup di dalam dunia yang sudah mayoritas itu sudah mengikuti jalan dunia ini ya. Jauh dari Tuhan. Oleh sebabnya di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua dikatakan kan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Supaya kamu dapat, di ayatnya yang kedua, ayat kedua saja coba. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam bahasa aslinya tuh di dalam perubahan pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Bapa, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang sempurna. Itu yang Tuhan inginkan. Setiap hari datang pada Tuhan, dan engkau dituntun sehingga pikiran kita boleh diubahkan oleh Tuhan dari hari demi hari demi hari, detik demi detik kita diubahkan. Kita semakin paham, oh ya aku ini orang benar. Berkat itu tersedia bagiku. Kalau kita tidak datang untuk berdoa saudara ya, bukan berarti saudara dikutuki, tidak. Bapak tidak pernah mengutuki saudara. Tuhan tetap memberkati saudara. Tapi kita yang saat kita melakukan aktivitas terus kita dalam masalah, saudara akan merasakan bahwa saudara, aduh iya aku salah. Sepertinya aku sudah jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah jauh dari saudara. Tuhan ada di hatimu. Setiap kamu kemana, ke WC, kemanapun engkau disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh. Namun kenapa kita perlu datang kepada Dia setiap hari? Kenapa Tuhan menginginkan kita terkonek setiap hari? Karena Tuhan tahu bahwa saat kita tidak terkonek dengan Dia, kita yang menjadi goyah. Saudara mengikuti sampai saat ini. Jadi bukan Tuhan yang hilang, kita yang jadi merasa terhilang. Sama seperti anak yang hilang ya, sudah jauh. Loh bapaknya tetap nunggu. Tapi saat kita mau datang tiap hari kita terkonek. Di dalam komunitas kita diajarkan untuk selalu bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Bukan berarti kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya, berarti kita menganggap remeh tubuh dan darahnya. Kok tiap hari kok dipegang-pegang, kok kayaknya gak ada kudus-kudusnya. Saudara, tubuh dan darah Tuhan itu adalah bukti cinta Tuhan. Bukti cinta Tuhan di mana Tuhan bilang,
Saat kamu meminumnya, kamu mengingat akan aku. Jadi saat kita datang tiap hari kepada Tuhan, bangun tidur, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan lihat, oh anakku eleng aku, anakku ingat sama aku. Ya nak, tak berkati ya nak, sepanjang hari ini berhasil. Itu saudara, seperti hubungan Bapa dengan anak. Kita mau datang kepada dia untuk kita nerima berkatnya. Kita mau datang dengan dia hanya sekedar menyapa dan membuat kita ini kokoh. Mantap bahwa aku hari ini pasti disertai Tuhan. Apapun yang aku kerjakan berhasil. Amin. Setiap hari kita mau terkonek sama Tuhan. Bukan karena kalau enggak gitu nanti kita dihukum atau kita tidak diberkati. Tidak saudara. Tapi itu membuat kita mantap. Kita kokoh. Karena itu Tuhan menginginkan kita datang kepada dia setiap hari. Yang terakhir di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saya ingin baca di dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, saudara. Dikatakan, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah dia. Ya, ada perbedaan sedikit. Jadi dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah dia. Saat kita bekerja, kita percaya Yesus yang mengerjakan, yang bekerja, yang memberkati kehidupanku. Saat kita sekolah, saat kita belajar, kita katakan bahwa Tuhan adalah hikmatku. Saat kita sedang membangun relationship atau kita membangun hubungan dengan orang lain, katakan Tuhan yang ada di tengah-tengah hubunganku dengan orang tersebut. Maka damai sejahtera akan Tuhan berikan bagiku. Saudara, kalau dalam segala hal kita terkonek dengan dia, ya Tuhan, engkau ada dalam pekerjaanku. Ya Tuhan, engkau ada dalam rumah tanggaku. Ya Tuhan, engkau yang menjaga anakku yang sudah mulai remaja, yang sudah mulai sering keluyuran. Aku tidak bisa jaga terus. Tuhan, engkau yang menyertai anakku. Amin. Kalau kita melibatkan Tuhan, mengakui bahwa ada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita akan mantap. Kita akan terus percaya dan kita akan terus hidup di dalam damai sejahteranya. Kita akan hidup di dalam sukacita. Karena itu di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa sukacitanya orang benar itu karena punya Tuhan. Bukan karena punya jabatan, anak dan lain-lain. Bukan. Karena punya Tuhan yang super bisa diandalkan, yang super bisa memberkati, yang super menjaga kehidupan kita dengan luar biasa. Kita punya Tuhan. Jadi oleh sebab itu kemanapun kita berada, kita tidak takut. Seringkali manusia berjalan hari demi hari karena udah kebiasaan, wis capek, aku percaya kok Tuhan sayang, ya aku ya gak sempat doa. Gak apa-apa saudara, gak apa-apa, saudara tidak terkutuk saudara. Cuman akhirnya saudara yang akhirnya pada saat menghadapi masalah, saudara begitu mudah untuk down, drop. Masih bersyukur saudara ingat pada Tuhan dan merangkak bangkit kembali. Tapi itu akan membuat saudara tuh berat gitu loh saudara. Tapi di sini seperti Tuhan Yesus katakan, datanglah kepada Bapa di surga, berikanlah kepadaku makananku hari ini. Loh, makanan aja minta tiap hari loh, Bapak ngajarnya. Begitu apalagi dengan hal-hal yang lebih penting, lebih besar di dalam kehidupan kita. Datanglah tiap hari kepada Tuhan, mintalah tiap hari kepada Tuhan, senantiasa terkoneklah padanya. Karena berkatnya, kasihnya, cintanya selalu ia ingin curahkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terus percayalah bahwa engkau adalah orang benar, bahwa kita pasti disertai dan apapun yang kita lakukan berhasil. Datanglah kepada Tuhan setiap hari sebab ia ingin
senantiasa memberkati kita. Baik, kita akan sama-sama berdoa. Saya minta teman PAW untuk naik. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara ya. Tubuh dan darah Tuhan ini adalah bukti cinta Tuhan. Kenapa kita menerimanya setiap hari? Karena kita ingin mengingat akan Dia setiap hari. Tuhan juga ingin selalu mencurahkan cintanya, mengingatkan cintanya. Seperti kita mengenang orang-orang yang kita kasihi, mungkin kita lihat fotonya, kita lihat videonya, saudara. Tapi di dalam firman Tuhan katakan, setiap kali kamu memakannya, kamu mengingat akan aku. Dan Tuhan sudah katakan bahwa ini adalah benar-benar makanan. Dan darahku benar-benar minuman. Saat kita makan dan minum di dunia ini, kita makan rawon, kita makan soto, makan apapun, itu bisa memberi kesehatan bagi tubuh kita. Tapi tubuh dan darahnya itu sempurna mengcover seluruh hidup kita. Baik mulai jiwa, tubuh kita, pikiran kita, semuanya. Tuhan akan cover semuanya. Mari sama-sama kita siapkan tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang di rumah, saudara bisa menggunakan hosti atau roti, saudara. Percayalah bahwa kau menerima makanan, kau menerima kehidupan. Kita angkat satu pujian. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah, sambutlah Yesus, tinggikan Dia, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan kekal.
dan segala dosa kami telah diampuni oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kamu telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami terima tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Mari kita angkat tinggi cawan darah Yesus. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami sudah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami sudah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami sudah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Ibu saudara yang memiliki minyak zaitun di rumah, saudara boleh angkat dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk minyak zaitun yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Ini menjadi tanda kesukaan bahwa Tuhan memberkati kami. Tuhan ada di pihak kami, bahwa kami adalah milik Kristus. Dan kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah diampuni. Dan kemanapun kami pergi dan berada, kami hidup di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Saat minyak ini dioleskan kepada yang sakit, maka yang sakit akan disembuhkan. Saat dioleskan kepada barang, benda, dan tempat, maka tempat itu, barang itu semuanya dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami sebagai orang-orang benar, di muka bumi ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah kami meninggalkan sendirian. Tuhan selalu menyertai kami, bahkan dekat Tuhan ada di dalam hati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus berjalan melangkah. Dan kami yang satu yang kami yakin dan percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupan kami, di dalam kehidupan kami hari demi hari. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan jadikan berhasil. Karena kami percaya bahwa berkat itu menyertai hidup kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kami adalah pemenang, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber sukacita bagi kami Tuhan. Setiap hari kami mau terus bersyukur dan bersukacita. Karena kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, puji nama-Mu. Sebagai bentuk ucapan syukur kami mau berikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu, tapi kami mau terlibat Tuhan. Menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan.
Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, jiwa-jiwa boleh semakin dijangkau Tuhan. Melalui setiap pelayanan-pelayanan Tuhan. Kami mau terlibat, kami mau turut diambil bagian. Dan kami percaya, kami diberkati lebih lagi. Terima kasih Bapak, kami mau menabur, kami mau memberi dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara bisa memberi dengan ucapan syukur. Saudara dapat memberi, diberi kesempatan juga saudara dapat menabur di nomor-nomor rekening yang sudah tersedia. Baik, kita siapkan hati kita juga untuk menerima berkat saat ini. Sama-sama kita katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari bersyukur, katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Mari berbahasa roh bersama-sama. Dimanapun kau berada Bapak Ibu Saudara, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah setiap usaha yang kau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Diberkatilah setiap anak-anakmu, diberkatilah setiap pendidikan anak-anakmu, mereka menjadi anak-anak yang penuh akan hikmat Tuhan. Diberkati setiap rumah tanggamu, hubungan dengan suami istri diberkati Tuhan, harmonis. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap hubungan, Tuhan pulihkan setiap hubungan, Tuhan yang memberkati setiap anak-anakmu, Tuhan setiap kemanapun pergi dan melangkah, Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami terima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyindir engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah, yang manis, yang karib dengan Tuhan Roh Kudus setiap hari. Terima berkat ini dalam nama Bapa Tuhan dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan percaya, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti live fellowship dan worship bersama-sama dengan GCCC Surabaya. Bawalah berkat Tuhan bersama dengan engkau kemanapun engkau pergi.
dan percaya kemuliaannya menyertai kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Damai sejahtera, sukacita Tuhan menyertai Engkau semua. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber. Amin, amin. Bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.